Halo semuanya para sahabat geografi, bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik ya, khususnya kita dapat belajar dengan baik. Nah, di video ini kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu. Tentunya ini merupakan materi IPS atau geografi kelas 7 SMP ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Sekali lagi ini masih bab yang pertama di pelajaran geografi untuk kelas 7 semester pertama ya. Nah, tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromunte. Yang pertama kita bahas dulu konsep konektivitas antar ruang dan antar waktu. Apa yang dimaksud dengan konektivitas antar ruang dan konektivitas antar waktu? Secara umum, konektivitas antar ruang bisa kita artikan sebagai keterkaitan antara suatu ruang terhadap ruang yang lain. Keterkaitan antara suatu tempat terhadap tempat yang lain. Nah, artinya apa? Bahwa kejadian di suatu tempat dapat mempengaruhi kejadian di tempat yang lain. Misalnya, virus corona yang diduga berasal dari pasar hewan liar di Tiongkok, tepatnya dari daerah kota Wuhan ya, telah menyebar ke 200-an lebih negara-negara di dunia. Termasuk telah menyebar ke Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu ya. Nah, artinya apa? Bahwa kejadian di Tiongkok atau ruang Tiongkok telah mempengaruhi kejadian di negara yang lain atau ruang yang lain. Begitu ya. Contoh yang lain. Air hujan yang terdapat di daerah Puncak atau daerah Bogor menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kota Jakarta. Nah, artinya apa? Bahwa kejadian hujan di Puncak Bogor mempengaruhi kejadian lain yaitu banjir di kota Jakarta. Nah, itulah contoh dari konektivitas antar ruang ya. Selanjutnya, kejadian di suatu tempat yang mempengaruhi tempat yang lain secara umum berlangsung dalam waktu yang berbeda. Adanya peristiwa di suatu tempat yang mempengaruhi peristiwa lain di tempat yang lain biasanya berlangsung di masa yang berbeda, berlangsung di waktu yang berbeda ya. Misalnya, Tiongkok sendiri terkena virus corona tahun 2019 ya, akhir tahun 2019. Nah, sedangkan Indonesia baru terkena virus tersebut pada awal Maret 2020. Artinya, peristiwa yang saling mempengaruhi ini tidak terjadi di waktu yang bersamaan, tetapi waktu yang berbeda ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konektivitas antar waktu. Selanjutnya adalah konektivitas antar ruang dan interaksi sosial. Konektivitas antar ruang dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Nah, kita tahu bahwa setiap tempat memiliki jenis sumber daya alam yang tidak sama, melainkan berbeda-beda jenisnya ya. Sumber daya alam yang ada di desa A misalnya berbeda dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa B ya. Contoh ya, desa pesisir memiliki sumber daya alam berupa hasil-hasil laut, misalnya ikan begitu ya. Sedangkan desa pegunungan memiliki sumber daya alam berupa hasil-hasil pertanian dan hasil perkebunan begitu ya. Nah, perbedaan tersebut mengakibatkan perlu adanya kerjasama, perlu adanya interaksi penduduk di suatu tempat dengan penduduk di tempat yang lain ya.
Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dihasilkan tadi. Misalnya, desa pesisir tidak menghasilkan beras, misalnya tidak menghasilkan sayuran, maka mereka harus bekerja sama dengan desa pegunungan supaya mereka memperoleh beras dari desa pegunungan, memperoleh sayur-sayuran, buah-buahan dari desa pegunungan. Di sisi lain, desa pegunungan tidak menghasilkan ikan, begitu ya, maka mereka harus bekerja sama dengan desa pesisir untuk mendapatkan atau memperoleh ikan yang dimiliki oleh desa pesisir, ya. Antara desa dengan kota misalnya, ya, kota memiliki hasil-hasil industri, ya, sedangkan desa memiliki hasil-hasil pertanian, bahan pangan misalnya, ya. Kota membutuhkan bahan-bahan pangan yang berasal dari desa, maka kota harus bekerja sama dengan desa. Di sisi lain, desa juga membutuhkan pakaian, peralatan-peralatan rumah tangga, jenis-jenis hasil industri yang lain yang ada di kota. Desa membutuhkan itu semua, begitu ya. Maka desa harus bekerja sama dengan kota untuk memperoleh hasil-hasil industri yang tadi, memperoleh pakaian yang tadi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai konektivitas antar ruang, hubungannya dengan interaksi sosial, interaksi antar penduduk yang ada di setiap tempat. Selanjutnya, terjadinya interaksi atau kerjasama antara wilayah, di mana menurut Edward Ullman ada 3 faktor atau 3 hal yang mengakibatkan terjadinya interaksi atau kerjasama antar wilayah. Kerjasama antara penduduk di suatu tempat dengan penduduk di tempat yang lain. Ketiga faktor itu adalah yang pertama, faktor saling melengkapi atau complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan faktor yang ketiga adalah kemudahan transfer, kemudahan pemindahan, baik pemindahan barang maupun pemindahan manusia, ya, atau istilah lainnya adalah transferability. Kita bahas satu persatu ketiga faktor ini. Faktor yang pertama tadi kondisi saling melengkapi atau complementary. Adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki penduduk di setiap tempat atau di setiap wilayah sangat memungkinkan untuk saling melengkapi kekurangan sumber daya alam yang tidak dimiliki masing-masing. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, misalnya desa pesisir yang tidak memiliki beras, sayur-sayuran, bisa memperolehnya dari desa pegunungan melalui kerjasama, begitu ya. Sebaliknya, desa pegunungan yang tidak memiliki ikan bisa memperolehnya dari desa pesisir melalui kerjasama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kondisi yang saling melengkapi, begitu ya. Lebih jelas coba kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini ada saya tampilkan ya ilustrasi di mana ada 3 desa, yaitu desa A, desa B, dan desa C. Ketiga desa ini memiliki sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, desa A memiliki beras tetapi membutuhkan daging dan ikan. Desa B memiliki ikan, membutuhkan beras dan daging. Adapun desa C memiliki daging dan membutuhkan beras serta ikan. Nah, ketiga desa ini bisa saling melengkapi ya, di mana desa A misalnya bisa memperoleh ikan dari desa B dan memperoleh daging dari desa C. Desa B misalnya memperoleh beras dari desa A dan memperoleh daging dari desa C.
Sedangkan desa C memperoleh beras dari desa A dan memperoleh ikan dari desa B. Nah, inilah yang kita sebut sekali lagi sebagai kondisi saling melengkapi. Kalau tidak dapat saling melengkapi, maka interaksinya tidak akan terjadi, kerjasamanya tidak akan terjadi. Misalnya, desa pesisir A dengan desa pesisir B. Mereka sama-sama memiliki ikan dan sama-sama membutuhkan beras misalnya, maka tidak bisa bekerja sama, tidak bisa saling melengkapi tentunya, ya kan? Faktor yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, jadi yang dimaksud dengan kesempatan antara adanya suatu daerah yang memiliki kesempatan mengintervensi, kesempatan melemahkan interaksi dua wilayah yang lain karena jarak yang lebih dekat dan kondisi jalan yang lebih bagus, ya. Lebih jelas coba kita perhatikan contoh berikut ini, ya. Di mana ada 3 desa, yaitu desa A, desa B, dan desa C. Desa A memiliki beras tetapi membutuhkan daging. Desa B memiliki daging tetapi membutuhkan beras. Nah, antara desa A dan desa B sebenarnya bisa saling melengkapi, ya. Tetapi kita lihat di sini keterangannya bahwa kondisi jalan antara desa A dengan desa B rusak jalannya, begitu ya. Maka akan lebih sulit untuk menjangkau seperti itu, ya. Nah, ada desa C di sini yang memiliki beras dan memiliki daging juga. Nah, maka desa A dengan desa C bisa saling bekerja sama. Demikian juga antara desa B dengan desa C bisa saling bekerja sama, ya. Nah, ada keterangan lain juga di sini bahwa antara desa A dengan desa C memiliki kondisi jalan yang bagus. Antara desa B dengan desa C juga memiliki kondisi jalan yang bagus. Sifat manusia selalu memilih hal-hal yang lebih mudah, begitu ya. Misalnya, menjangkau lebih cepat, menjangkau lebih mudah. Tentu kondisi jalan yang bagus lebih mudah menjangkaunya daripada kondisi jalan yang rusak. Maka kita bisa simpulkan bahwa desa C di sini mengintervensi atau melemahkan interaksi antara desa A dengan desa B. Seperti itu, ya. Nah, keterangannya ada saya buat di sini bahwa garis panah yang putus-putus ini interaksinya lemah, ya. Sedangkan garis panah yang tidak putus-putus interaksinya kuat. Artinya bahwa desa A dengan desa B interaksinya lemah karena kondisi jalan yang rusak. Desa A dengan desa C interaksinya kuat karena kondisi jalan yang bagus. Demikian juga antara desa B dengan desa C memiliki interaksi atau kerjasama yang kuat karena kondisi jalan yang bagus juga, ya. Inilah yang kita sebut sebagai kesempatan antara, ya. Nah, ini yang tadi, ya, bahwa interaksi A dan B melemah karena adanya desa C, ya. Faktor yang ketiga adalah kemudahan transfer atau pemindahan, ya. Istilah lainnya adalah transferability. Nah, jadi kemudahan pemindahan, misalnya pemindahan manusia, angkutan umum biasanya, ya. Pemindahan teknologi, termasuk juga pemindahan barang biasanya truk, ya, dari suatu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh kondisi jalan dan jarak. Nah, artinya apa? Bahwa semakin dekat jaraknya, maka akan semakin mudah memindahkan barangnya atau memindahkan manusianya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, akan semakin sulit memindahkan barangnya ataupun manusia. Di sisi lain, semakin bagus jalan raya, semakin mulus jalannya, tidak ada lubang misalnya, maka semakin mudah memindahkan barang atau memindahkan orang, ya. Sebaliknya, semakin rusak jalan raya, jalannya yang berlubang misalnya, akan semakin sulit memindahkan barang ataupun orangnya, begitu ya. Coba kita lihat contohnya.
Nah, di mana ada 3 desa, yaitu desa A, desa B, dengan desa C. Desa A dibuat keterangannya memiliki beras tetapi membutuhkan daging. Desa B memiliki daging tetapi membutuhkan beras. Ada desa C yang memiliki beras, memiliki daging, dan memiliki ikan. Di sisi lain, kondisi jalan antara desa A dengan desa B rusak dan jaraknya relatif jauh, begitu ya. Nah, sementara kondisi jalan antara desa A dengan desa C bagus dan jaraknya lebih dekat, begitu ya. Sama halnya juga antara desa B dengan desa C, jalannya bagus dan jaraknya juga lebih dekat. Maka sekali lagi bahwa kembali ke sifat manusia, selalu memilih daerah yang lebih dekat atau daerah yang jalannya lebih bagus tentunya juga ya. Maka interaksi antara desa A dengan desa B melemah jadinya karena sudah ada desa lain, yaitu desa C yang kondisi jalannya lebih bagus dan jaraknya lebih dekat. Tentu antara desa A dengan desa C pemindahan barangnya lebih cepat, lebih mudah ya, karena apa? Jalannya lebih bagus, jaraknya lebih dekat. Sama halnya juga antara desa B dengan desa C, pemindahan barang atau pemindahan manusianya akan lebih mudah karena jalannya yang bagus dan jaraknya yang lebih dekat. Sementara desa A dengan desa B akan lebih sulit memindahkan barang atau memindahkan manusia karena satu, rusak jalannya. Yang kedua, jaraknya yang relatif jauh, begitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kondisi kemudahan transfer atau pemindahan, baik pemindahan barang, pemindahan teknologi, pemindahan manusia ya. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mempelajari materi di video ini. Sekian dan terima kasih.